Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratal mustaqim ya kita sekalian. Alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita dapat langsung melanjutkan pelajaran kita Ra'al Maghrib menuju sampai waktu sholat Isya. Dan malam hari ini bacaan kita masih di halaman 80, hal-hal yang berkaitan dengan satu pekerjaan yang disebut dengan pekerjaan bid'ah yang bisa mengundang kepada kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, jika berkata seorang bahwasanya yang kami sanggar dan yang kami beri fasilitasi itu sebenarnya syaitan, juga. Tetapi niat kami pada mengajarkan itu karena akan obat dua. Tetapi kami niatkan syaitan itu seperti anjing, maka kami beri akan dia makanan seperti memberi anjing. Dan telah termaklum bahwasanya berobat dan memberi makan anjing itu pekerjaan harus tiada haram. Nah, tiada haram dalamnya seperti demikianlah. Nah, itulah sanggar seperti demikianlah, itulah sanggar dan fasilitasi apabila diniatkan dengan niat yang tersebut itu. Ini diakui bahwa memberikan jamuan berupa wadah macam-macam yang bermacam-macam ragamnya, memang jadinya kami menjamu syaitan, memberikan jamuan terhadap iblis syaitan. Tapi niat kami itu untuk berubat terhadap kesembuhan penyakit. Dan kami lihatkan lagi syaitan itu, kami lihatkan bukan memberi syaitan, tapi memberi makan kayak beri makan anjing. Syaitan itu kami anggap anjing. Nah, lalu pekerjaan yang semacam ini jadi tujuan kami membuat sanggar, mengerjakan fasilitasi macam-macam untuk berobat dengan cara semacam ini. Nah, apakah itu dibolehkan? Niat untuk berobat supaya bisa sembuh penyakit, walaupun jangan berjamuan ke syaitan, tapi kami niatkan saya memberi makan anjing. Nah, jawaban dari pengarang di sini bahwa niat yang demikian itu sekali-kali tiada memberi faedah, karena tiada menghilangkan haram takjir dan mengikut syaitan dan haram bid'ah. Maka banding yang demikian itu seperti orang yang membunuh orang tanpa dengan syarat
serpantol dengan sebagainya, serta diniatkan membunuh tikus, atau diniatkannya akan jadi obat, akan jadi obat penyakit hati. Dan seperti orang yang zina diniatkannya jima dengan istrinya, atau akan jadi obat sakit pinggang umpamanya, maka niat yang demikian itu sekali-kali tiada menghilang haram, membunuh dan zina. Pahamannya semacam ini. Membuat sanggar, memberikan jamuan-jamuan dengan syaitan dengan niat untuk berubah. Dan ia akui yang dijamu itu adalah syaitan, iblis, tapi dia jangan anggap itu hanya memberi makan anjing saja. Tujuan untuk pengobatan. Niat yang semacam ini pada Bapak Ida. Kenapa? Cara lain itu bukan berubah. Caranya bukan berubah. Yang namanya berobat itu kan ada barang yang dimakan, diminum, atau dikasayakan, itu obat. Dikasayakan ke awak, menyentuh tubuh si sakit, dimakan atau diminumnya itu berobat. Ada ini, ada nanggani dimakan, ada kalau itu bisa melakukan ke awak, dikasayakan, ada juga. Jadi bukan cara berobat, tapi sebuah pekerjaan yang tujuan untuk berobat lain. Ada benar. Jangan pakai cara semacam itu. Berobat pun dengan barang yang haram itu sudah dilarang. Apalagi caranya, bukan cara berobat. Berobat, tapi dengan pengobatan yang haram, itu juga sudah dilarang dalam agama. Selama masih ada yang halal, tidak boleh menggunakan yang haram. Kecuali kan ada lagi yang halal karena darurat. Yang membilangkan ada lagi yang halal, ada akan menjerat lagi, itu dokter ahlinya, bukan pendapat kita aja. Baru diberikan karena darurat. Itu jujur obat, ada itu bukan cara berobat. Jadi berobat dengan yang haram itu pun tidak dibenarkan. Kayak misalnya orang minum bir, minuman keras, tuak, brandy, whisky, pelanggan, macam-macam. Tujuannya itu obat, supaya sehat, tujuan supaya sehat. Walaupun tujuannya baik supaya sehat, itu tidak Al-Quran tidak membenarkan. Kadang dibenarkan oleh Al-Quran. Itu memang masuk dalam Al-Quran. Diminumnya tujuannya supaya sehat, dalam Al-Quran tidak dibenarkan. Surah Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, kata Allah. Mereka waktu itu bertanya kepada Engkau, Muhammad, tentang minum keras dan perjudian. Mereka menanyakan tentang minuman keras dan perjudian dengan tujuan baik. Minum keras supaya sehat. Berjudi bila mana memang bersedekah. Ini zaman Rasulullah sudah ada. Ujar Allah, katakan saja Muhammad, qul bihi ma ismun kabirun wa nafi'un wa manafi'u linnas. Katakan hai Muhammad, pada minuman keras dan perjudian itu dosa yang sangat besar. Memang ada manfaat bagi manusia, tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosa yang Allah keduanya jauh lebih besar daripada manfaat yang ada. Dari bagi tergantung terkenal dosanya daripada manfaat yang dicari. Tergantung dosanya daripada manfaat
nak dicari dari cara itu. Nah, apalagi ini bukan cara berubah. Jadi kalau dia tersebut baca tambat, apa baca tambat, bila anak orang tanda ini bila berpinta-pinta macam-macam, jangan percaya. Oh, ilmu dukun, minta ini, minta itu, ini diadakan, itu diadakan, macam-macam. Jangan lapor, itu ilmu dukun. Nah, ilmu dukun. Ya bukan apa ya, bila dia pertama minta ayam, karena kalau bisa minta kambingnya. Nah, bila minta kambing, karena mana juga bisa minta manusia ya. Makanya di Jawa Barat ada anak dibunuh, dan kulitan dibunuh. Kenapa? Karena ada bisikan-bisikan yang menyuruh. Nah itu gara-gara mencari ilmu semacam itu semua. Nah jadi yang terjadi karena itu bukan cara pengobatan. Nah jadi contohnya di sini tadi. Nah, kalau ada cara menyangkal menjauh-jauh syaitan, menjauh hubungan dengan iblis dengan tujuan berubah, itu sama dan dilihatkan dari menjauh anjing bukan banyak syaitan, sama orang membunuh manusia tanpa hak. Dilihatkan yang membunuh tikus, membunuh manusia, tobat dilihatkan yang membunuh tikus. Dia dianggapnya sebagai obat penyakit hati. Penyakit hati sakit kalau orang penigandang. Akibat dendam dengan orang makin jiwa banget, sakit berat hati. Lalu dibunuhnya orang itu tadi. Niatnya obat, obat apa? Obat nanti sakit hati. Dan tujuannya membunuh itu membunuh tikus, membunuh manusia. Ada kawan di bulan-bulan ini. Ada kawan dinyatakan kayak itu. Jadi perhatian salah, niat baik tidak dibenarkan, perhatian salah. Nah, atau dia orang berzina tadi, dinyatakannya pada orang bininya seorang. Dia ada bagian obat penyakit pinggang. Sakit pinggang juga berzina. Jadi dinyatakannya dipakai istrinya. Dan dianggapnya obat penyakit pinggang. Nah, jadi gaul yang salah dan baik tetap salah. Nah, perhatian salah, niatnya baik, tidak ternyata yang baik ini. Nah, tetap itu salah. Nah, jadi ada dua. Nah, gaul yang salah, niat baik. Ada dua, gaul yang baik, dia salah, sama aja. Nah, kalau yang salah niat baik tidak baik. Berkata dari misalkan kita, gaulnya salah niat baik. Ayat Aisyah dalam Quran tadi kan, jangan Rasulullah peduli. Tujuan dunia apabila makan bukan untuk dimakan seorang, tapi untuk disumbangkan, untuk membantu orang. Tujuannya baik itu. Tapi gaulnya salah. Apa dia buat tadi? Tetap dosanya besar. Nah, tetap dosanya besar. Ada penghilangan dosa. Walaupun kayak apa baiknya niat, kalau gaulnya salah, tetap salah. Nah. Kenapa? Apalagi misalnya orang bersedekah, bawa tapi dengan barang yang haram, sia-sia. Sia-sia. Dosa tetap tercatat, pahala nilai tidak ada. Oh, di dalam Quran kayak abu berada di atas kubur, itu kali kubur. Abu, ada tonggak apa bisa kita tancap. Yang dari abu di atas sedikit hanya akan bentuk siapa semuanya. Nah, semacam itulah. Sedekah dengan barang yang haram, tidak ada manfaat sedikit pun. Dosa tetap ada, pahala tidak didapat. Nama harimanya bolehlah, bisa ada nama harimah. Nah,
Kalau sudah tahu itu dari barang yang halal, jangan diterima, kalau itu kita terima. Tapi kan kebanyakan orang dua orang kan aja menerima dan tapi kan bisa tahu kebanyakan orang sama aja. Jangan sudah. Kan kita tahu dari barang yang halal. Ini dulu pernah terjadi. Jadi pagi saya tahu berjamaah akhir boleh bersawah di pagi umur datang dari awal umur datang masa bagian dia masjid dan masjid sampai itu berjamaah akhir berangkat sampai dia kasih itu orang di situ ada biasanya orang-orang jauhnya ada guru-guru di situ ada yang datang tetangga sekolah itu kan jauh-jauhnya ada datang. Besok hari ada yang datang orang panas itu. Kalau tadi sampai dulu di Banjarmasin di rumah siapa ini, orang itu soal orang aja, tapi dia orang ada tulang. Dia orang sekali dia jadi pacarnya, dia orang tak ada tulang. Kami tahu menunggu aja. Ini bukan anak butut dan jadi Banjarmasin. Soalnya di bawah butut, bilang apa Banjarmasin. Jadi kita kamas aja dulu aja. Jadi dia apa coba jadi pada apa? Ada tahu. Bedanya apa ya? Apa yang udah ada? Apa ada? Makanya jadi kalau kalau saya tahu tapi kalau tak ada hadirnya, ada tahu yang banyak sebutut banyak belajar dia makan. Itu makanya orang banyak. Luar biasa bisa kita kayak. Jadi kalau yang salah niat baik itu tetap yang salah muncul, yang baik adalah tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Nah, ini dengan cara yang bilang cara berobat pun dengan cara yang haram, Islam juga kita membenarkan. Kecuali ada lagi perkara dan wanita darurat pernah nama masyarakat ada lagi ini adalah dokter ahli tentang masalah pengobatan. Jadi ada lagi atau sebenarnya cara kayak gini aja lagi. Nah itu dia sudah darurat. Selama masih ada masalah, ada beriman kita cara berobat dengan adat yang lama. Apalagi cara seperti ini bukan cara yang pengobatan, bukan cara pengobatan. Nah, obat tadi dimakan atau diminum, dikasayakan untuk obat. Ada yang ada dalam hubungannya lawan cara pengobatan, nyanggar lagi. Biasanya. Karena kita lihat ini yang punya mobil ini macam-macam, macam-macam mobil. Nah, kita duga-duga zaman dulu ada, iya ada. Jadi masalah najis macam-macam itu terkadang ya di dalam hukum itu memang ada, tapi terkadang asal ada tahu-tahu Pak, tapi itu sudah ada. Sudah. Contoh misalnya, dulu aku pernah melihat di muka sini itu ada bentuk ular apa namanya? Apa bisa? Kubra. Tapi juga di muka sini ada nama muka. Ibarat muka itu kelihatan darahnya itu dipanen. Kamu pesan apa? Biasa dimakan, darahnya itu pengobatan penyakit apa? Penyakit manis apa dulu? Ada pas itu untuk dalam ular kubra. Jadi ibarat lokal langsung dipotong makannya bulunya, darahnya itu dipakai ke orang. Nah, diminumnya Pak, yang jangan untuk pengobatan diabetes selalu. Jadi melihat apa sih? Ada wanita. Orang kubra, anu jelas obat yang najis dimakan. Nah, dengan cara pengobatan semacam itu Islam ada membenarkan. Nah, tetap dua hukum haram makan najis atau obat. Karena itu najis, tujuan najis itu akan ditanggung kalau najis nanti minum. Dan kubra darah itu tenang.
Jadi meminum najis dengan cara pengobatan semacam itu. Nah, banyak amping lah. Nah, boleh tuh. Ada amping itu minum itu tetap apa? Nah, amping itu penyakit. Nah, jadi semacam ini. Nah, terkadang dia mendahulu masa pikir ternyata kan banyak ada. Jangan-jangan ya. Terkadang apa? Itu kayak tanda-tanda itu tadi. Memasak dulu itu, memasak, tapi apinya itu dari hal najis. Kemudian nasinya dimakan. Nah, itu dulu ada yang pikir ternyata ini ada. Contohnya kayak apa? Di masyarakat kalau orang gas, mak gas itu ditabung amunisi, amunisi. Nah, banyak kotoran itu panas banyak. Nah, tabung isi. Jadi dia tabung isi yang kita kan tabung isi kita apa itu? Nah, dia kotoran. Nah, rumahnya itu diselam dia ada. Nah, dialirkan ke rumah menjadi gas. Nah, untuk apa? Untuk keperluan memasak apa segala. Oh, dari najis. Nah, jadi apapun nasinya dimakan. Bingung banyak-banyak yang jarang banyak di situ boleh. Ya, dalam agama asalnya ada boleh karena bukan najisnya uap dari situ menjadi gas. Jadi api ini yang menjadikan panas sehingga nasinya ada pengaruh dimakan itu bukan pengobatan. Nah, itu ada mikir dulu dan ada bayi. Apalagi di Jawa banyak orang gas dari kotoran sapi macam-macam. Kotoran sapi itu udah gas. Nah, disorongkan kalau macam-macam bisa memasak atau segala. Bolehnya nasinya dimakan, ya boleh aja. Nah, harapan makan najisnya itu uangnya itu tadi aja. Nah, contohnya misalnya kita makan pisang, makan postila, padahal kayak sapi ditumpuk di luar di situ, bolehnya dimakan buahnya, boleh dimakan boleh. Terus dari proses macam-macam. Tapi kalau misalnya akan dari najis itu tadi, langsung najisnya nanti tertaruh, najisnya nanti termakan, itu memang tidak dibolehkan. Jadi obat dengan obat najis. Itu adalah upatan itu. Di zaman Rasulullah ada yang bertanya, tanya apa masalah minuman keras dengan tujuan supaya sehat. Nah, ternyata Allah menjawabkan, ujar Allah masalah itu memang dosa, besar dosanya. Ada manfaat, tapi dosanya lebih besar daripada manfaat yang ada pada barang itu. Nah, jadi ini macam-macam alasan-alasan pengarang menolak pendapat-pendapat yang menganggap bahwa penyanggaran dengan cara membuat fasilih macam-macam itu ada yang membolehkan. Dalam kitab ini macam-macam sudah ditolak oleh pengarang kitab. Apapun alasannya, masalah keharamannya tetap tidak hilang. Sifat mubajir yang bisa mengundang kepada kesyirikan akan juga terjadi. Nah, kita lihat sebagian lagi perkataan, kami beri makanan akan syaitan itu seperti memberi anjing semata-mata dusta di sini. Nah, semata-mata dusta dibuat. Jadi semata-mata dusta dua. Takdir sama yang di dalam hatinya. Di sama yang di dalam hatinya dengan perkataan apa itu? Ya, sama dalam hatinya dengan perkataan lidahnya. Adalah hatinya yang menghormati dan memuliakan akan syaitan dengan dalil diperbuat dengan dalil diperbuatnya bagi syaitan itu beberapa bagian makanan yang indah-indah dan tiada diberikannya disisa-sisai dan dilepas serta diantarkannya kepada tempat dan kepada tempatnya dengan beberapa perlengkapan dan perhiasan.
dan beberapa pekerjaan yang menunjukkan akan menghormati dan memuliakan setan, dua adanya. Nah, jadi niatnya tadi dia kan memberi makan anjing, itu dia pengarang dusta. Nah, artinya tidak sama dengan apa yang ada dalam hatinya, dalam lidahnya. Dia memberi makan anjing, nah, suaranya, tapi dalam hatinya suaranya memberi makan anjing, tapi dalam hatinya adalah itu tetap menghormati setan, memuliakan tubuh setan. Nah, kemudian terus, pikirkan olehmu hai ikhwan yang adil, adalah seperti demikian itu. Jadi adakah seperti demikian itu memberi makan anjing? Tiada dua makanan yang diberikan kepada anjing pada balik, melainkan makanan yang hanya lagi sisa, makanan yang hina lagi sisa, dan diberikan pada sembarang tempat atas kelakuan yang tiada memuliakan dan atas kelakuan yang tiada memuliakan. Kemudian dan lagi sanggan dan pasir itu sekali-kali tiada patut dinamai obat, dan ilah istimewa pada adat tidak obat, dan tiada patut dinamai obat pada adat, istimewa pada salat. Hanya yang dinamai obat pada adat yaitu barang yang dikarenakan pada badan orang yang diobati dengan dimakan atau diminumnya atau dibedahkan atau disemburkan barang sebagainya, serta memeliharakan yang patut pada tabiat badan orang yang sakit diobati pada dingin, diobati pada dingin atau anaknya. Nah, maksudnya sebenarnya, jadi apa yang dikatakannya semacam itu tadi, ujian pengarang itu sangat berbeda. Di padahalnya kami dengan dia memberi makan anjing. Kenapa? Makanan-makanannya tidak diistimewakan banget. Sedangkan pada kebiasaan memberi makan anjing itu makanan ya, jadi kita makanan sembarangan aja, malah sisa-sisa daripada kita. Ada itu makanannya sangat ya bagus banget. Nah, makanan termasuk makanan pilihan. Tempat makanan itu sembarangan aja, ada ini kadang tempatnya dikhususkan, ini wadahnya semacam ini, di atas pada tempat yang ditentukan. Jadi dia memberi makan anjing semacam itu hanya caranya. Nah, jadi ujian nangkai ini kadang takut dikatakan berubah. Nah, ada tempat cara semacam ini dikatakan pengobatan. Kenapa yang namanya obat itu pasti ada mengenai tubuh yang sakit, baik itu dimakan, diminum, dikasayakan atau disampurakan, sehingga yang sakit ini merasa dingin atau panasnya. Nah, ada itu ada sakit ada merasakan apa-apa. Wadahnya di atas kamar saja kan, atau di luar kamar wadahnya, nah sakit ada apa-apa. Nah, jadi cara semacam itu ada bagian dikatakan cara pengobatan. Kemudian berikutnya syahdan bahwa telah terdahulu perkataan bosnya sanggar dan buang pasir itu bid'ah haram yang amat keji, karena mengandung ia akan beberapa pekerjaan yang ijma' sekalian ulama atas haramnya. Maka barang siapa yang menghalalkan pekerjaan itu, maka jadilah ia kafir, murtad, dan tiada khilaf, dan tiada hilaf sama ada pekerjaan-pekerjaan itu atau tiada.
Dan barang siapa mengerjakan dia pekerjaan itu dengan niat dihalalkan akan dia, tetapi dengan tiada dihalalkan. Dan barang siapa mengerjakan dia pekerjaan itu dengan tiada dihalalkan akan dia, tetapi diitikadkannya bahwa yang disanggar dan yang diberi pesilih itu memberi bekas ia dengan perangainya pada penyakitnya, dan mewarasi, kita menyembuhkan, dan mewarasi dan mengulangkan bahaya untuk dan mengulangkan bahaya atau diitikadkannya bahwa sanggar dan pasal itu memberi bekas ia dengan tabiatnya, dan mewarasi dan mengulangkan bahaya, maka orang itu jadi kafir dengan ittifaq sekalian ulama. Nanti ada alasan lagi. Seluruh para ulama menganggap cara-cara yang bid'ah dikerjakan oleh orang-orang dahulu sepanjang itu tadi, masalah penyanggaran, masalah membuat fasilih, membuat kasihan sendiri dengan cara memberikan jamuan kepada syaitan dan iblis, semuanya para ulama mengatakan itu gawian yang bid'ah dengan hukum haram. Dan orang yang menghalalkan cara semacam itu, baiknya menggawi atau ada menggawi, tapi yang membolehkan, itu pun biasanya termasuk etikat yang sudah menjadi murtad. Menghalalkan yang haram, walaupun yang ada menggawi, itu sudah murtad, apalagi menggawinya. Menggawi. Jadi seluruh para ulama sudah sepakat cara-cara yang sudah ada di zaman dahulu, cara semacam ini itu sudah ditolak dan termasuk perbuatan yang haram, bid'ah, bisa mengundang kepada murtad dan kepada kesyirikan. Dan barang siapa mengiktikadkan yang demikian itu memberi bekas dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala dalamnya, maka orang itu jadi kafir. Tetapi dengan ikhtilaf mereka itu pada jadi bid'ah fasik, tapi dengan ikhtilaf mereka itu dan jadi bid'ah fasik ia dengan niat ikhtilaf mereka itu, dengan tiada ikhtilaf mereka itu. Jadi jadi bid'ah fasik ia dengan tiada ikhtilaf mereka itu. Nah, jadi keadaan baiknya satu hukumnya haram, apabila salah etika bisa menjadi murtad, malah bisa lagi menjadi kufur dengan kebenaran. Dan barang siapa mengerjakan itu dengan tiada dihalalkannya akan dia, dan tiada diitikadkannya akan dia memberi bekas pada suatu dua pun, maka orang itu jadi bid'ah fasik dengan perbuatannya yang demikian itu. Maka atas tiap-tiap hal wajiblah orang itu, wajiblah orang yang menghalalkan dan mengerjakan pekerjaan itu segera tobat dan minta ampun kepada Allah Ta'ala dengan segala syaratnya. Dan janganlah ia putus asa daripada rahmat Allah, dari karena Allah mengampuni akan dosa-dosa hambanya. Firman Allah, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Artinya jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah, karena bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa sekaliannya. Nah, jadi kesimpulan daripada pendapat pengarang yang mengarang kitab ini, bagi orang yang pernah melakukan hal-hal semacam ini, baik kayak apapun etikanya, kayak apapun tujuannya, ini adalah perbuatan yang sangat keliru, perbuatan yang sangat bid'ah. Orang itu dikatakan orang yang fasik atau bisa kafir, bisa murtad. Ia wajib segera bertobat kepada Allah. Wajib segera bertobat kepada Allah.
Nah, karena ujar beliau, sebesar apapun dosa hamba-hamba ini, kalau dia mau bertobat kepada Allah, Allah akan berkenan memberikan ampunan. Nah, kenapa? Karena Allah yang menyuruh kita bertobat, berarti Allah bersedia mengampuni dosa-dosa hamba ini. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni sekalian dosa-dosa. Nah, jadi bukan hanya pekerjaan ini, artinya orang-orang yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan salah, baik kesalahan langsung dengan Allah, kesalahan sesama manusia, Allah menyuruh supaya segera bertobat. Nah, bila Allah menyuruh, Allah pasti akan mengampuni asal tobatnya tobat yang sebenarnya. Kita lengkapi syarat-syaratnya. Nah, apa syarat-syarat tobatnya? Andai kata dosa kita langsung dengan Allah, ya kita akui kita orang yang berdosa. Kemudian yang kedua ada rasa penyesalan, dikakui dan ada rasa penyesalan dengan dosa tersebut. Nah, setelah ada rasa penyesalan, beristighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berjanji dengan Allah tidak akan mengulangi lagi. Nah, jadi kalau dosa langsung kepada Allah, nah langsung aja kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, kita akui kita orang yang berdosa, kemudian timbul rasa penyesalan dengan dosa tersebut, segera istighfar kepada Allah, berjanji dengan Allah tidak akan mengulangi lagi. Nah, itulah dosa yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Tapi kalau dosa sesama manusia, tambah lagi syaratnya. Setelah kita akui kita orang yang bersalah, ada rasa penyesalan di dalam hati kita, wajib kita kembalikan hak-hak orang tersebut. Wajib kita kembalikan. Andai kata kita mengambil hak orang, wajib kita kembalikan hak orang tersebut. Kan ada bisa sebenarnya salahnya, tapi kita kalau memberikan haknya kembalikan. Nah, selain itu kita minta halal kepada yang punya hak tersebut. Minta halal, minta ridho, haknya dikembalikan, minta ridho kita awalnya. Nah, itulah kalau kesalahan terhadap sesama manusia. Kesalahan terhadap manusia. Karena dosa kita kan ada dosa yang langsung dengan Allah, ada dosa yang berkaitan sesama manusia. Jadi jangan ibaratnya kita memikir tanggal dosa sesama manusia ibaratnya dosa lawan Allah. Nah, kalau dosa lawan Allah kan ya kita akui kita ada berdosa, kita sesali, banyak istighfar kepada Allah. Jadi dengan Allah tidak akan mengulang lagi. Nah, kalau sesama manusia apa bisa kita kembalikan haknya? Kita mengambil haknya, kita kembalikan. Andai kata kita bukan mengambil hak, tapi kita pernah menyakitinya, menjalinya, kita wajib minta ridho, minta halal kepada ini. Atas sulit karena ini, tak Nah, makanya, yang namanya sesama manusia, kesalahan kita ini ada bisa selesai. Kalau tidak ada, ya kita meminta halal kepada. Jadi kita minta halal, minta ridho kepada ini. Nah, andai kata misalnya, andai kata ini ada dari tadi kalau kita, tapi kita ridho saja. Kita meridainya, kita berikan halal kepadanya, ini pada dalam minta kepada kita. Apa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini ada dari halal kita, ada dari ridha. Tapi kita takutnya bersalah dengan kita. Kita irasakan dalam hati. Ridha.
Apalagi kita mendatang misalnya kan yang datang minta maaf, tapi kita mendatang dari ampun, itu mulia lagi. Mulia banget. Kurang pernah menjadi kita, menyakiti kita apa segala. Waktunya dari kita hilangi, kita maafkan dia, kita ridhoi dia. Ini luar biasa nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Makanya punya Rasulullah perbuatan baik ihsan yang tinggi nilainya. Ihsan atau kebaikan yang sangat tinggi nilainya. Dikala kita bapak awak membalas kejahatan orang dengan kebaikan, itu tinggi banget nilainya di sisi Allah. Nah, jadi kalau kita pikir misalnya kita pikir kurang jahat kalau kita balas dengan jahat dulu, apa bedanya kita lawan dia? Nah, sama. Kita menilainya jahat, tapi kita juga tidak menilai kita juga jahat juga. Nah, jadi ada bedanya kita sama lawan dia. Nah, makanya yang sobat kebaikan yang sangat tinggi nilainya insya Allah. Jika kita mampu membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Dan yang kedua, ringan hati memberikan ampunan dan maaf kepada orang lain. Atau biasa, ringan hati memberikan ampunan, memberikan maaf kepada orang lain. Apabila kita ini ringan memberikan maaf kepada orang lain, ikhlas kita memberikan ampunan kepada orang lain, ada sulit. Kesalahan kita terhadap orang juga insya Allah mudah dimaafkan pun. Nah, jadi bila kita ini mudah memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan kita terhadap orang juga mudah dimaafkan orang. Bila hati kita berat memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan kita terhadap orang juga berat dimaafkan orang. Hadis semacam itu. Nah, bila hati kita ringan memaafkan orang, kesalahan kita juga dimaafkan orang dengan ringan. Karena kita merasa yang namanya manusia barangkali bukan orang aja bersalah lawan kita, kita pun juga punya kesalahan kepada orang lain. Nah, bukan hanya orang yang bersalah lawan kita pun juga banyak punya kesalahan lawan orang lain. Jadi kalau hati kita ringan memaafkan orang lain, insya Allah kesalahan kita lawan orang juga mudah dimaafkan orang lain. Rupanya malaikat menggantelakan hati orang supaya ringan kesalahan kita dimaafkan orang. Bila kita mudah memaafkan orang lain, tapi bila kita berat memberi maaf terhadap orang lain, kesalahan kita terhadap orang juga berat dimaafkan orang. Nah, jadi segala hak selama manusia ini tidak bisa hilang, tidak bisa halal kalau kita tidak menghalalkan. Nah, jadi ada kita minta halal di marilah. Ada kata yang ada di marilah dalam kita banyak datang beri maaf. Nah, beri dan itu besar dapat pahala. Orang kalau halal kita misalnya hutang, lalu ini ada minta halal bayarnya, ada mintanya, ada ini. Coba dalam hati kita makan kita banyaknya ada bayar-bayarnya sudah kita ada tahu ada. Matinya bapak salah itu. Nah, misalnya orang kalau kita ini ada membeli, lalu kita lihat orang yang ada di waktu itu terparah aku pada tarik paling kebanyakan aja dalam hati kita itu ikhlasakan aja. Wah dalam minyak kita berbagian ini, tapi kita ada panelnya. Apakah itu lurus, apakah itu halal? Ya Allah Ta'ala beri nilai tinggi kepada kita. Jadi akhirnya kita bisa lagi, karena kita sudah menjelaskan. Karena ada terkadang ada tahu ya kalau tadi kita mendatang kita halal. Nah, kita kadang harus disumpah, sejauh malu. Nah, tapi kalau hati kita benar-benar ikhlas, biarnya ada tahu kita membayarkan dia sudah halal bagi. Nah, itu sebenarnya itu nilai yang tinggi di sisi Allah. Nah, mampunya hak ada tahu tapi kita mengikhlaskan kita menghalalkan. Apa? Kalau dia datang bagi dia, dia ada datang dia ikhlaskan daripada kalau bagian orang itu. Apa? Dia datang bagi dia. Nah, tapi apa
manusia dan ada diampuni Allah bila kesalahan itu lawan Allah Ta'ala langsung. Bila kesalahan lawan sesama manusia, harus ada di antara kita ini halal menghalalkan, ikhlas mengikhlaskan, ridha meridhakan. Nah ini dulu kajian kita. Allah bisa al-Fatihah. Ya Allah ya Allah ya Allah صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم بالمرسلين. لا تجد ولا تجد ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم بالمرسلين. لا تجد ولا تجد ولا بسم الله الرحمن الرحيم.